wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Herlikas. Pada video kali ini saya masih menyampaikan pembelajaran tentang Bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Materi kita yang pertama pada video yang sebelumnya adalah membahas tentang teks laporan percobaan. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang laporan percobaan, tapi di bagian yang kedua, yaitu tentang kebahasaan laporan percobaan. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang sinonim, antonim, kalimat kompleks atau kalimat majemuk, kata hubung, istilah teknis, kalimat perintah, dan kata bilangan. Jadi ini adalah beberapa unsur kebahasaan yang akan kita pelajari atau kita bahas pada video kali ini tentang teks laporan percobaan. Yang pertama adalah frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Contohnya, 3 orang mahasiswa baru itu sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, di sini terdiri dari satu kalimat, tetapi ada 3 frasa. Yang pertama adalah 3 orang mahasiswa baru itu. Kemudian yang kedua adalah sedang membaca buku, dan yang ketiga adalah di perpustakaan. Jadi dalam satu kalimat di sini itu terdapat 3 frasa. Yang pertama, 3 orang mahasiswa baru itu sedang membaca buku dan di perpustakaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa harus terdiri dari minimal 2 kata atau lebih, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Frasa bersifat non-predikatif. Frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Nah, gramatikal di sini yaitu adalah ciri kebahasaan yang menentukan dengan konteks atau situasi pembicaranya atau lawan bicaranya. Yang kedua adalah sinonim antonim. Nah, seperti yang kita tahu, sinonim dan antonim ini, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu apa itu sinonim dan antonim serta contoh-contohnya. Sinonim biasanya disebut persamaan kata, merupakan bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk kata lain. Sedangkan antonim biasanya disebut lawan kata, merupakan bentuk kata yang maknanya berlawanan dengan makna kata tersebut. Sinonim dan antonim bahasa Indonesia terkumpul dalam Thesaurus. Thesaurus sendiri merupakan buku referensi berupa daftar kata dengan sinonim dan antonimnya. Buku tersebut berisi referensi berupa informasi tentang berbagai perangkat konsep atau istilah dalam berbagai bidang kehidupan atau pengetahuan. Contoh sinonim dan antonim dalam kalimat. Ya, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh antara sinonim dan antonim dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah kata abadi. Sinonimnya adalah awet, baka, daim, infinite, kekal. Sedangkan lawan katanya langgeng, yaitu sementara. Contoh dalam kalimatnya, akhirat dipercaya sebagai kehidupan abadi, sedangkan dunia itu kehidupan sementara. Jadi di sini ada contoh antara sinonimnya ada, antonimnya ada, dan dalam bentuk kalimatnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kata ekonomis. Sinonimnya atau persamaannya adalah cermat, hati-hati, hemat, dan irit. Sedangkan lawan katanya adalah boros. Contoh dalam kalimatnya, belilah barang-barang yang ekonomis sehingga pengeluaran tidak akan boros. Di sini adalah beberapa contoh kata sinonim dan antonim serta dalam bentuk kalimatnya. Selanjutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks terbentuk karena adanya penggabungan dari beberapa kalimat simpleks ataupun sebuah klausa. Penggabungan tersebut menggunakan konjungsi eksternal. Nah, ini bisa kita lihat contohnya, Ulia baru saja membeli baju baru karena ia mempunyai banyak uang. Makna di dalam kalimat ini terdapat pola kalimat SPO, C, SPO. Ya, di sini bisa kita lihat Ulia di sini itu adalah sebagai subjek atau pelaku, ya, atau orangnya.
Kemudian membeli di sini itu adalah sebagai predikat. Kemudian baju di sini adalah objeknya. Nah, C di sini, makna kata C di sini itu adalah konjungsi, yaitu ditandai dengan kata karena ia mempunyai banyak uang. Ia di sini itu lagi-lagi sebagai subjek, yaitu menerangkan seperti Ulia. Mempunyai di sini itu adalah sebagai predikat, banyak uang itu adalah objek. Jadi kalimat majemuk di sini itu menggabungkan dua kalimat simpleks atau kalimat tunggal dengan menggabungkan kata penghubung. Selanjutnya, aku pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga yang indah. Maka di dalam kalimat ini terdapat pola kalimat S, P, K, S, P, dan K. Nah, aku di sini adalah sebagai subjeknya, ya kan? Kemudian pergi di sini adalah predikatnya, ke taman bunga. Nah, kalau tadi di kalimat sebelumnya itu objek, taman bunga di sini itu adalah sebagai keterangan tempat, ya seperti itu. Kemudian di sana banyak sekali bunga yang indah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat kompleks. Yang pertama, di dalam kalimat ini minimal memiliki dua proses atau lebih, atau bisa disebut juga dengan tadi memiliki penggabungan dua kalimat simpleks atau kalimat tunggal dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat ini diperoleh dari penggabungan beberapa kalimat simpleks atau klausa seperti yang kita bahas tadi sebelumnya. Selanjutnya, kalimat ini kemudian dihubungkan dengan menggunakan konjungsi eksternal atau tanda koma. Jadi bisa dua ya, bisa menggunakan konjungsi eksternal atau menggunakan tanda baca koma untuk membedakan antara kalimat tunggal yang satu dengan kalimat tunggal yang berikutnya. Selanjutnya terdiri dari dua buah subjek dan predikat. Nah, ini adalah beberapa ciri dari kalimat kompleks. Selanjutnya adalah jenis dan contoh kalimat kompleks. Yang pertama, kompleks paraktik adalah salah satu kalimat kompleks yang tersusun dari dua atau lebih struktur yang di dalamnya mempunyai makna yang setara atau sederajat yang disusun dalam satu kalimat, atau bisa disebut juga kalimat kompleks di sini kita bagi menjadi dua, yaitu adalah kalimat kompleks setara atau kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk tidak setara. Secara umum, kata hubung atau konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan kalimat kompleks paraktik ya atau yang setara biasanya ditandai dengan konjungsi dan, tetapi, atau, dan, sedangkan. Ya, jadi ini adalah beberapa kata penghubung atau konjungsi yang digunakan dalam kalimat kompleks atau majemuk yang sifatnya sementara. Kita lihat contoh kalimatnya. Laila habis makan bakso dan dia menjadi sangat kenyang. Nah, dan di sini itu adalah merupakan bagian konjungsi penambahan, yaitu dan, dengan maknanya konjungsi kalimat kompleks yang setara. Kemudian yang kedua, Rizky berangkat ke sekolah dengan naik sepeda, sedangkan Lutfi berjalan kaki. Nah, sedangkan di sini juga itu adalah contoh konjungsi yang digunakan di dalam kalimat kompleks setara atau paraktik. Selanjutnya adalah kalimat kompleks hipotatik. Ya, adalah salah satu jenis kalimat kompleks yang tersusun atas dua struktur atau lebih, tapi maknanya tidak memiliki hubungan yang setara. Kalau tadi kan yang paraktik sebelumnya adalah kalimat kompleks yang memiliki hubungan setara, sedangkan hipotatik di sini sama-sama kalimat kompleks atau kalimat majemuk tapi hubungannya tidak setara. Kalimat ini digabungkan menjadi suatu kalimat utuh yang diikuti dengan sebuah konjungsi seperti jika, karena, ketika, sehingga di dalam kalimatnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Semua orang di daerah itu menjadi panik karena terjadi bencana tanah longsor. Nah, karena di sini itu merupakan kata konjungsi tetapi sifatnya tidak setara. Itu seperti itu. Jadi kalimat di sini termasuk ke dalam kalimat kompleks tapi maknanya tidak setara.
Selanjutnya adalah Kinan akan berangkat ke luar negeri jika sudah memiliki uang yang cukup banyak. Nah, mana konjungsinya? Yaitu adalah jika. Jika di sini maknanya adalah pengandaian, ya, sedangkan tadi pada kalimat sebelumnya karena di sini adalah sebab, ya. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, di sini menurut Abdul Khair pada 2000 di halaman 140. Jadi, konjungsi di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan kata-kata dengan kata lagi, kemudian klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Bisa juga antar paragraf, ya. Jadi fungsinya bisa bermacam-macam. Jadi konjungsi di sini fungsinya adalah sebagai kata penghubung, ya. Tapi bukan menghubungkan suatu perasaan yang tidak jelas juga ke depannya seperti apa. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat atau setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Nah, di sini, ya. Jadi bisa digunakan antar klausa, kemudian bisa juga digunakan antar kalimat, dan juga bisa digunakan antar paragraf. Di sini adalah fungsi dari konjungsi itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh konjungsi. Dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Nah, dan di sini itu adalah salah satu konjungsi yang maknanya penambahan. Kemudian yang kedua, dia mencari saya dan adik saya. Nah, dari dua kalimat di sini, ini bisa kita tentukan bahwa kalimat di sini itu adalah kata atau kalimat majemuk setara atau paraktik. Kemudian yang ketiga, Pak Bukhari sudah meninggal ketika dokter sudah datang. Selanjutnya, saya akan naik haji jika tanah saya laku. Nah, jadi kalau tadi di kalimat 1 dan 2 di sini adalah kalimatnya setara, sedangkan kalimat yang ketiga dan keempat tidak setara karena konjungsinya itu merupakan konjungsi hipotatik atau tidak setara, yaitu ditandai dengan kata ketika dan kata jika. Selanjutnya adalah istilah teknis. Istilah teknis di sini ini juga sering digunakan dalam teks laporan percobaan untuk memudahkan kita memahami suatu percobaan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu istilah teknis itu apa. Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga tidak ada di dalam kamus umum. Ya, jadi perbedaan antara gramatikal dengan leksikal. Kalau gramatikal itu bisa disesuaikan maknanya dengan kondisi atau pembicara atau lawan bicaranya, sedangkan makna leksikal di sini itu adalah makna yang sesuai dengan kamus yang ada di dalam bidang tertentu. Contohnya adalah istilah teknis pada bidang keahlian bahasa Indonesia. Contohnya adalah persuasi. Nah, persuasi di sini yaitu merupakan ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, bisa berupa bujukan, halus, atau himbauan. Jadi, persuasi di sini bisa kita cari maknanya dengan menggunakan kamus, yaitu adalah istilah teknis. Selanjutnya adalah karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna atau meminta, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Kemudian yang kedua, jangan membuat ribut anak-anak. Nah, di sini adalah
contoh kalimat perintah yang digunakan itu bisa kita lihat ada tanda seru dan tanda koma. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah jika dilisankan berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Kemudian yang kedua, kata yang berintonasi naik biasanya adalah kata dasar. Yang ketiga, berpola kalimat inversi atau pembalikan susunan bagian kalimat yang berbeda dari susunan yang lazim. Misalnya, ia makan roti menjadi makan roti ia. Nah, makan roti ia di sini adalah sebuah perintah karena ia makan roti itu adalah sebuah kegiatan, sedangkan makan roti ia atau makan roti dia itu adalah sebuah kalimat perintah yang dilakukan seseorang untuk menyuruh orang lain. Selanjutnya adalah menggunakan partikel lah dan kan. Ya, ambillah, tutuplah, potonglah, seperti itu. Kan juga sama. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis. Jadi perbedaannya kalau dilisankan kan kita tidak mungkin menyampaikan menyampaikannya dalam ada tanda serunya seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa tulis biasanya ditandai dengan tanda baca seru. Selanjutnya adalah kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Itu bisa disebut juga dengan jumlah. Jenis-jenis kata bilangan di sini ada dua. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata bilangan tentu atau takrif, misalnya 1, setengah, ketujuh, dan kata bilangan tak tentu atau takrif, misalnya beberapa, seluruh, banyak, sebagian, segenap, dan berbagai. Jadi kata bilangan di sini itu terbagi menjadi dua, ada yang tentu atau bisa dipastikan jumlahnya, dan yang kedua adalah tak tentu. Ya, tidak bisa ditentukan atau tidak bisa dipastikan jumlahnya berapa banyak. Selanjutnya adalah kata bilangan takrif, ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Kata bilangan takrif terbagi menjadi dua macam, yaitu kata bilangan utama atau kardinal, ya, dan kata bilangan tingkat atau ordinal. Kata bilangan yang melambangkan urutan, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kata bilangan utama sendiri terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu kata bilangan penuh, kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain, contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kata bilangan pecahan, kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, contohnya setengah atau 1/2, 1/4, 1/4, seperti itu. Selanjutnya adalah kata bilangan gugus. Kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan kelompok jumlah satuan, contohnya 1 gros sama dengan 144 buah, 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Pesan dari saya adalah mengenal dan mempelajari kebahasaan dalam laporan percobaan butuh pemahaman, ketelitian, serta kesabaran, bukan sekedar menunggu jawaban teman atau pasangan yang belum jelas di masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.